Berita F1 hari ini, Sergio Perez tetap dinyatakan sebagai pemenang F1 GP Singapura. Kendati mendapatkan penalti akibat pelanggaran standar jarak safety car pada lomba di sirkuit Jalan Raya Marina Bay, pembalap tim Oracle Red Bull Racing yakni Sergio Perez bisa bernapas lega karena statusnya sebagai pemenang F1 GP Singapura tidak berubah. Hal itu setelah tim pengawas balapan atau steward hanya memberikan teguran dan satu penalti waktu karena pelanggaran standar safety car. Sebelumnya, kemenangan Perez di Marina Bay agak diragukan karena ia tidak mampu menjaga jarak sejauh 10 mobil di belakang safety car hingga 2 kali. Prinsipal tim Scuderia Ferrari yakni Mattia Binotto paling keras mengkritik kinerja steward karena tidak sigap dalam mengambil keputusan. Hal ini bisa dimaklumi karena Ferrari menjadi pihak yang paling dirugikan usai Charles Leclerc dan Carlos Sainz finish di posisi 2 dan 3. Sergio Perez dijatuhi penalti 5 detik serta teguran akibat 2 pelanggaran safety car yang dilakukannya di lomba GP Singapura. Namun karena finish 7,5 detik di depan Charles Leclerc, Perez tetap memegang posisi 1 di GP Singapura. Hasil investigasi menunjukkan Perez terbukti melanggar pasal 55.10 regulasi olahraga F1 yang menyebut bila mobil pemimpin lomba harus berada dengan jarak minimal 10 mobil di belakang safety car sampai lampu hijau menyala. Pada lap ke-36, saat safety car masuk ke trek karena kecelakaan Yuki Tsunoda, Perez mengakui ia tidak mampu berada di jarak 10 mobil di belakang safety car saat melintas di tikungan 1 dan 14. Di tikungan 9 dan 10, Race Control kemudian memberikan instruksi kepada pembalap Meksiko tersebut agar menjaga jarak dengan mobil safety car yang dikemudikan oleh Bernd Maylander. Untuk pelanggaran ini, Perez dijatuhi hukuman 5 detik dari waktu lombanya. Adapun untuk pelanggaran sejenis yang dilakukan Perez saat safety car masuk dari trek awal lomba, steward hanya memberikan teguran. Selain kedua jenis hukuman tersebut, Sergio Perez juga menerima penalti 2 poin. Ini baru 2 poin penalti yang dikoleksi Perez yang baru akan hangus dalam 12 bulan ke depan. Saya sebetulnya tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya memberitahu saya tengah diinvestigasi dan meminta memperlebar gap dengan safety car. Jadi itulah yang saya lakukan. Charles Leclerc mengaku terkejut bagaimana Sergio Perez bisa berhasil memperlebar jarak setelah lepas dari jangkauan DRS di bagian akhir lomba. Pembalap Ferrari tersebut tampak siap untuk mengambil pimpinan lomba setelah berakhirnya periode safety car di akhir balapan. Meskipun berhasil membayangi Perez setelah DRS diaktifkan, Leclerc terlihat hampir dapat menyalip pada satu tikungan. Namun serangannya tetap gagal, bahkan Sergio Perez bisa begitu mudah menjauh ketika DRS berada di luar jangkauan. Peningkatan kecepatan dan jarak yang lebar itu terbukti penting bagi Perez karena setelah selesai balapan, dia kemudian mendapatkan penalti 5 detik karena kesalahan prosedur safety car. Jika tidak, maka Charles Leclerc akan mewarisi kemenangannya di sirkuit Marina Bay. Saya cukup terkejut karena begitu saya kehilangan DRS tepat saat ban Checo mulai bekerja dengan baik. Sayangnya saya kehilangan sedikit waktu. Saya memiliki satu putaran di mana saya sangat dekat, dan saya benar-benar berpikir untuk masuk ke dalam dan melakukan pengereman. Tapi bagi saya itu tidak mungkin. Jadi saya hanya menunggu waktu dan kesempatan yang tepat. Tapi sayangnya itu tidak terjadi sampai di akhir. Pembalap tim Williams Racing yakni Nicholas Latifi akan start dari 5 posisi di bawah hasil kualifikasinya pada F1 GP Jepang di sirkuit Suzuka akhir pekan nanti. Hal itu karena dia terbukti bersalah atas insidennya dengan Zhou Guanyu pada lomba F1 GP Singapura. Latifi dan Zhou sedang bersaing untuk memperebutkan posisi yang lebih baik di barisan kelompok belakang. Kedua pembalap tersebut lalu terlibat dalam sebuah kecelakaan yang membuat Zhou Guanyu tidak mampu melanjutkan balapan sedangkan Nicholas Latifi terlihat mampu membawa mobilnya masuk ke dalam pit. Karena mengalami kerusakan teknis, akhirnya Latifi sendiri juga mundur dari perlombaan. Penalti grid ini tentu menjadi pukulan yang telak bagi Nicholas Latifi yang sampai balapan ke-17 di GP Singapura belum mampu mendapatkan 1 poin pun.
Sebelum GP Singapura pun, posisi pembalap asal Kanada itu sudah pasti tak akan memperkuat Williams untuk F1 musim depan. Zhou tengah berusaha melewati Latifi di sebuah trek lurus menjelang tikungan 5 dan memiliki ruang yang cukup serta mengambil jalur balapan yang normal. Latifi lalu mengarahkan mobilnya ke arah kiri sehingga menutup ruang untuk Zhou Guanyu yang berujung pada benturan di antara kedua mobil. Terima kasih telah menonton channel kami. Salam Daily F1 Indonesia.